Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pertemuan yang kedua kita mulai, marilah kita awali dulu dengan berdoa. Semoga diberi kelancaran dan diberi ilmu yang bermanfaat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk pertemuan yang kedua ini, kita akan membahas tentang bab 1 yang berjudul Kehidupan Manusia dalam Ruang dan Waktu, dalam Perubahan dan Keberlanjutan. Untuk standar kompetensi dalam bab ini, yang nomor 3, memahami dan menerapkan ilmu pengetahuan teknologi, seni budaya dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan kebangsaan sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. 4. Mengolah, menalar dan menyaji dalam ranah konkret dan abstrak terkait pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai dengan kaidah keilmuan. Selanjutnya untuk kompetensi dasar. Yang pertama, menganalisis kehidupan manusia dalam ruang dan waktu. Yang kedua, menyajikan hasil kajian tentang keterkaitan kehidupan manusia dalam ruang dan waktu dalam bentuk tulisan dan atau media yang lainnya. Selanjutnya, kompetensi dasarnya. Memahami dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni budaya dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan kebangsaan sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Dan bisa sampean baca sendiri. Dan indikator pembelajarannya, yang pertama, sampean diharapkan mampu memahami pengertian tentang sejarah. Yang kedua, sampean diharapkan mampu memahami kehidupan manusia dalam ruang dan waktu. Dan yang ketiga, serta didik diharapkan mampu menyajikan secara tertulis kesimpulan tentang kehidupan manusia dalam ruang dan waktu. Selanjutnya, kehidupan manusia dalam ruang dan waktu, dalam perubahan dan keberlanjutan, akan kita bahas 3 pembahasan. Yang pertama adalah pengertian sejarah, yang kedua unsur-unsur sejarah secara umum, dan yang ketiga keterkaitan manusia hidup dalam konsep ruang dan waktu. Selanjutnya, pengertian sejarah. Poin pembahasan yang pertama. Kata sejarah berasal dari bahasa Arab sejaratun yang berarti pohon. Definisi umum menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, mencakup 3 hal. Yang pertama adalah asal, usul, keturunan, dan silsilah. Yang kedua, kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau atau bisa bentuknya hikayat atau tambu. Dan yang ketiga, pengetahuan atau uraian tentang kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi di masa yang lampau. Selanjutnya, kita ulas kembali pada pertemuan yang pertama adalah mengamati gambar. Pada buku LKS sampean itu ditunjukkan gambar pada halaman nomor 4. Yang kemarin tugasnya adalah membuat pertanyaan sekaligus jawaban yang sesuai dengan gambar tersebut. Kita ulas kembali.
Gambar pada LKS sampean halaman 4 itu adalah gambar peristiwa demonstrasi mahasiswa. Pada tanggal 18 Mei 1998, mahasiswa menuntut berakhirnya rezim Orde Baru, itu masanya Pak Soeharto, dan demonstrasi tersebut berlangsung di gedung DPR MPR Senayan, Jakarta Pusat. Dan tuntutan mahasiswa pada peristiwa itu yang pertama adalah mengganti kepemimpinan nasional, pada saat itu dipegang oleh Bapak Soeharto. Yang kedua, melakukan amandemen terhadap UUD 45. Selanjutnya menghapus dui fungsi ABRI. Selanjutnya memberikan otonomi daerah UTODA yang seluas-luasnya. Yang kelima, penegakan supremasi hukum. Dan yang terakhir, dibentuknya pemerintahan yang bebas dari KKN. Dan akhirnya demonstrasi tersebut menghasilkan Presiden Soeharto secara resmi mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei 1998 dan digantikan oleh wakilnya Bapak B.J. Habibie. Untuk poin yang kedua yang akan kita bahas adalah unsur-unsur sejarah. Secara umum, unsur-unsur sejarah itu harus memenuhi 3 kategori. Yang pertama adalah manusia. Manusia berperan sebagai subjek atau penggerak dalam sejarah. Jika kita hubungkan dengan gambar yang kemarin, manusia atau subjek penggeraknya adalah mahasiswa. Dan unsur yang kedua dalam sejarah harus ada ruang. Ruang adalah tempat di mana peristiwa itu terjadi. Sesuai dengan gambar, demonstrasi mahasiswa berlangsung di gedung DPR MPR Senayan, Jakarta Pusat. Itu masuk dimensi ruang atau tempat kejadian. Selanjutnya, unsur yang ketiga adalah waktu. Kapan peristiwa itu terjadi? Jika dihubungkan dengan gambar yang tadi, peristiwa demonstrasi mahasiswa itu berlangsung pada tanggal 18 Mei 1998. Itu masuk dalam dimensi waktu. Dan yang selanjutnya adalah keterkaitan manusia hidup dalam ruang dan waktu. Apa hubungan manusia hidup dalam ruang dan waktu? Yang pertama, keterkaitannya adalah manusia sebagai penggerak atau subjek sejarah. Dan dalam kehidupannya pasti menghasilkan sebuah peristiwa atau kejadian. Dan peristiwa atau kejadian tersebut pasti terdapat lokasi atau tempat kejadiannya, atau yang dikenal dengan dimensi ruang tempat kejadian. Yang selanjutnya, peristiwa atau kejadian tersebut pasti menunjukkan waktu kapan terjadinya. Bisa menunjukkan detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, abad, dan seterusnya. Demikian pembahasan pada pertemuan yang kedua. Untuk tugasnya anak-anak, silakan menulis kesimpulan dari materi keterkaitan manusia hidup dalam ruang dan waktu. Sekian, terima kasih Bu Ali selaku pengajar sejarah. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.